stereotip masyarakat Jawa terhadap orang Timur gitu. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kota Jogja? Apakah kota pelajar, kota wisata, kota budaya, kota pejuang? Iya, apa yang terlintas di pikiran kalian memang benar adanya. Yogyakarta, terletak di bagian selatan Pulau Jawa, terkenal dengan warisan budayanya yang kaya. Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyaknya masyarakat luar Jogja, termasuk orang dari wilayah timur Indonesia yang datang untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi ternama yang berada di sana. Selain itu, keberadaan seniman-seniman muda dan komunitas-komunitas kreatif di Jogja juga membuat kota ini menjadi pusat kegiatan seni dan budaya yang aktif. Keberagaman budaya yang kaya di Jogja dapat membuka mata banyak orang tentang keunikannya. Namun, keberagaman tersebut juga dapat menyebabkan adanya gap atau kesenjangan antara orang timur dan pribumi Jogja. Kesenjangan ini dapat terjadi karena perbedaan latar belakang budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing individu. Orang timur mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang beberapa tradisi dan adat yang dilakukan di Jogja. Sedangkan, pribumi Jogja mungkin merasa bahwa nilai-nilai kebudayaan mereka terancam oleh masuknya budaya-budaya dari luar. Salah satunya adalah stereotip yang muncul terhadap orang timur. 5 ruko dan 6 sepeda motor dibabat menjadi tersangka kasus kesalahan. 3 orang tertangkap berat akibat Pemkab Sleman mengumpulkan para sesepuh dari NTT, Papua, dan Maluku yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan pengalaman dari tetangga-tetangga, biasanya tuh anak timur kalau diterima kos, teman-temannya banyak. Terus pada tidur di tempat kos itu sendiri. Itu kan satu mempengaruhi pemakaian air, 2 WC cepat penuh, dan 3 bagi rekan-rekan kamar yang lain juga mungkin mengganggu. Sehingga kita nggak mau pengen tempat kos itu terganggu oleh suasana yang bising, ribut, hanya menjaga hal itu aja kok. Jadi itu berdasarkan pengalaman tetangga-tetangga ya, kalau terima orang timur membawa rekan-rekannya dari timur untuk nginap di tempat kos. Sehingga suasana yang untuk belajar, untuk apa, terganggu. Sehingga kami tidak terpaksa menolak. Sebetulnya tidak, hanya saya mengikuti peraturan kampung untuk menerima kos, jam berkunjung dan jam pulang, itunya. Saya menghormati kampung sehingga mengikuti tradisi kampung di sini supaya selektif dalam memilih anak kos. Ya saya rasa itu. Sebetulnya iya, tapi kami juga menjaga lingkungan di kampung. Tradisi di kampung Jogja ini supaya tidak terjadi keonaran gitu loh. Di mana anak yang kos itu kan jauh-jauh dari kos, dari mana. Tujuannya kan untuk belajar dan belajar. Sehingga kalau timbul diskriminasi, apa tadi? Diskriminasi itu sebetulnya enggak sih, hanya pengaruh lingkungan untuk menjaga keamanan aja. Sebetulnya iya, bisnis, tapi juga saya menjaga rumah saya itu supaya
anak-anak itu kebersamaannya ada. Sehingga bahwa dia tuh nyaman tinggal di rumah, dianggap rumah ini kosnya adalah rumah sendiri. Kedua, tujuannya jauh-jauh dari sana kan ngapain sih di sini ke Jogja? Kan buat belajar, bukan buat senang-senang, mabuk atau apa. Saya punya tanggung jawab moral untuk segera apa tujuannya mereka ke sini harus selesai. Itu aja. Jadi tanggung jawab moral saya kepada orang tuanya pun terasa ada. Jadi kita nggak hanya pure bisnis ya, tapi juga punya tanggung jawab moral. Anak-anak tuh anggap anak saya sendiri gitu loh. Sehingga apa tujuannya jauh-jauh dari sana ke sini akan tercapai kalau dia tenang di kosnya, belajarnya bisa. Tujuannya yang dari sana jauh-jauh tercapai dan orang tuanya juga senang kan. Saya rasa cukup begitu. Untuk orang timur ya, saya rasa belum saya rubah. Kalau kemungkinannya dirubah nanti mungkin mengikuti zaman aja. Kalau lingkungan sudah oke, saya akan oke. Jadi lihat perkembangan selanjutnya, itu aja. Saya rasa itu cukup. Orang-orang dari wilayah timur Indonesia telah merantau ke Yogyakarta dan wilayah Jawa sejak zaman kolonial Belanda, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, jumlah dan frekuensi orang-orang timur yang merantau ke Yogyakarta meningkat pesat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kehadiran orang-orang dari wilayah timur Indonesia memberikan warna dan keberagaman budaya yang khas bagi kota Yogyakarta. Banyak dari mereka membawa tradisi dan kebiasaan budaya yang unik, serta membentuk komunitas dan jaringan sosial yang kuat di kota ini. Hal ini menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu kota yang penuh dengan keberagaman. Fenomena diskriminasi terhadap kelompok minoritas sudah menjadi hal yang umum di negara-negara di seluruh dunia. Minoritas sering dianggap sebagai kelompok yang berbeda dan sulit menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dominan yang dianut oleh masyarakat. Dan ini menjadi akar dari terjadinya fenomena tersebut. Penyesuaian nilai-nilai dominan dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap keyakinan beberapa kelompok. Ketika terbentuk stigma dan opini negatif terhadap kelompok tersebut, masyarakat akan cenderung mempercayai opini dominan yang ada di sekitar mereka. Terjadi situasi yang sulit di mana menjadi tantangan untuk tetap diam dan tidak mengungkapkan pandangan mengenai paradigma dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman kita yang merupakan minoritas dari waktu ke waktu. Indonesia mempunyai beragam latar belakang suku, agama, dan ras. Kondisi ini menghasilkan stereotip di kalangan masyarakat, terutama stereotip yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia di wilayah timur. Ya, kalau bagi saya ya, kehidupan di Jakarta itu saya rasa saya sudah nyaman. Ya, kuliahnya di Yogyakarta dan banyak yang saya dapatkan dari kota Yogyakarta ini, mulai dari segi pendidikannya, kulturnya, dari sosial masyarakat Yogyakartanya, banyak yang saya dapatkan gitu, banyak yang saya pelajari juga. Bahkan dari segi makanan atau dari segi pangan itu di Jogja itu makanan itu murah-murah gitu. Jadi kalau saya pengen mencari makanan dengan uang yang secukupnya itu bisa, karena
makan ini kan kita membahas mengenai dengan apa ya, kebutuhan primernya manusia, pangan, sandang, dan papan. Bahwa kebutuhan primer ini harus terpenuhi oleh manusia gitu. Makanya di Jogja ini sebagai apa ya, makanannya juga murah, itu membuat saya lebih mudah itu untuk apa, menjalani kehidupan di Yogyakarta. Untuk mengatasi stereotip yang terjadi di lingkungan masyarakat Yogyakarta itu, terkadang saya sering apa ya, melakukan sebuah diskusi-diskusi di warung-warung kopi mengenai dengan stereotip masyarakat Jawa terhadap orang Timur gitu. Jadi saya memberikan sebuah penjelasan atau apa ya, pencerahan atau meluruskan bahwa orang Timur itu nggak seperti itu. Tapi metode saya untuk mengatasi hal itu tuh dengan diskusi di warung kopi, karena dengan diskusi itu kita bisa mengambil langkah yang tidak merugikan orang lain, yang tidak apa ya, dan orang lain itu tidak apa, tidak ada ketersinggungan gitu dengan gaya diskusi seperti itu. Kadang saya sebagai apa juga mahasiswa dari Fakultas Psikologi juga, saya harus mengatasi hal itu dari segi tingkah lakunya gitu, dari segi apa ya, pemikirannya. Saya harus merubah budaya-budaya seperti ini nih. Terkadang ketika saya mendengarkan apa ya, stereotip secara langsung yang terjadi, itu saya langsung melakukan diskusi kepada kawan-kawan atau teman-teman saya yang membuat apa ya, membuat orang-orang Timur itu kayak dipersampingkan, dimarginalkan gitu, dipinggirkan gitu. Saya langsung melakukan diskusi. Dengan diskusi itulah bahwa oh ternyata orang Timur seperti ini. Gak semuanya orang Timur itu jahat, gak semua orang Timur itu diidentikan dengan apa ya, dengan suara yang keras, dengan tingkah yang kasar. Gak semua orang Timur. Oke, pesan-pesan saya terhadap masyarakat di bagian timur yang ingin menunjang atau ingin berkuliah di Yogyakarta atau menunjang meningkatkan ekonomi di Yogyakarta, pesan dari saya itu satu, jangan membuat sebuah konflik yang mengakibatkan orang-orang baru yang dari timur datang ke Yogyakarta, agar tidak merubah atau tidak agar persangka-persangka orang Jawa terhadap orang Timur itu bisa teratasi gitu. Karena pesan terakhir dari saya juga bahwa kebanyakan manusia itu lebih suka menilai daripada berpikir gitu. Makanya berpikir itu sulit. Kebanyakan manusia lebih suka menghakimi orang lain. Kalau untuk menghakimi, ya itu hal yang salah bagi saya. Makanya kita berpikir dulu sebelum kita bertindak gitu. Kita berpikir dulu sebelum kita berbicara gitu. Mungkin itu aja. Kerusuhan yang melibatkan orang-orang Timur Indonesia menghasilkan dampak yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Konflik ini tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga menciptakan stereotip yang menghantui masyarakat setelahnya. Pada tingkat sosial, kerusuhan tersebut memecah belah komunitas dan menciptakan ketegangan yang kuat antar kelompok etnis. Hubungan harmonis yang selama ini terjalin di antara berbagai kelompok di Jogja terancam rusak, digantikan oleh ketidakpercayaan dan perselisihan yang menghantui. Di sisi lain, stereotip negatif terhadap orang-orang Timur Indonesia mulai berkembang dalam masyarakat. Mereka seringkali dianggap sebagai pemicu konflik, dan prasangka negatif terhadap mereka semakin menguat. Stereotip ini membentuk pandangan buruk tentang kelompok ini secara keseluruhan, mengabaikan keunikan dan keberagaman individu-individu di dalamnya. Akibatnya, orang-orang Timur Indonesia mungkin menghadapi batasan akses dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan mereka yang berdampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonomi mereka.
Ya, bagi saya agak kurang nyaman ya, karena ketika kita keluar kos atau mau mencari kos di Jogja, sekarang sudah lumayan susah karena ya perkelakuan dari oknum-oknum tertentu yang buat kita akhirnya masyarakat timur terkena hal seperti ini. Dan mungkin ada hal-hal lain mungkin yang tanpa kita sadari, itu bentuk-bentuk rasisme kecil-kecilan dari warga lokal. Padahal memang ya begitulah, kan kita ini tidak semuanya orang jahat tuh loh. Kita ini masih banyak sekali yang baik. Mungkin ya karena 1-2 orang punya perbuatan ya akhirnya ya kita juga terkena imbasnya. Dan kita juga menjalani kehidupan di Jogja ya sebenarnya aman-aman saja sih sebenarnya. Ya menurut saya seperti itu sih. Ya mungkin yang pertama ya secara langsung ya. Secara langsung ini mungkin lebih ke fisik. Mungkin dari fisik mungkin kita ini ya orang-orangnya kan berkulit hitam, terus ya muka ya juga agak seram, terus ya kebanyakan breok lah. Jadi memang lihat secara langsung memang wah ini kayaknya orang-orang brutal, seperti itulah. Makanya langsung mungkin ya itu jadi langsung dianggap mungkin ya orang-orang brutal. Terus yang kedua mungkin ya secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini mungkin terjadi karena memang stigma yang terbangun di masyarakat ini kan sudah ada, mungkin entah dari para pendahulu yang mungkin sudah pernah kuliah di sini, mungkin sudah bangun stigma-stigma yang agak jelek. Nah itu yang membuat masyarakat mau dekat juga, aduh orang timur kayak begini, jangan dekat, orang-orang anarkis kayak begitulah mungkin. Terus kalau ya yang merugikan ya itu tempat tinggal. Kita mau cari tempat tinggal ya susah. Mau cari yang dekat kampus ya agak susah. Jadi kita harus mungkin cari kos yang ya beberapa kilo dari kampus. Dan itu juga butuh biaya ya. Kalau belum punya motor ya, kalau kuliah Gojek ya kalau sebulan lumayan lah. 1 bulan sudah lumayan untuk pengeluaran hanya untuk transportasi saja. Jadi itu yang ya jadi itu saja. Ya cara saya mungkin ya mendekati masyarakat sekitar. Ya mula-mula mungkin dari bapak kos, berbaur, terus keluar mungkin ada kerja bakti, kita ikut terlibat. Itu mungkin secara perlahan bisa mengurangi ketidakpercayaan warga lokal terhadap kita. Oh mungkin yang sebelumnya warga lokal berpikir oh orang timur itu begini, pada akhirnya mereka bilang oh ternyata nggak semua orang timur ya, ternyata masih ada orang yang baik. Ya itu semua kembali ke pribadi kita ya, mau berbaur dengan masyarakat ya cukup mungkin cerita-cerita saja di tempat makan, burjo misalnya, atau mungkin yang lebih dalam lagi mungkin
sesekali mampir di pos ronda. Tuh di situ cerita-cerita sama bapak-bapak yang jaga malam, ngeronda bareng, ya sudah. Itu bisa mengurangi. Ya, mungkin ya akar yang menjadi akar permasalahan jadi terjadinya stereotip untuk kita ya mungkin bermula dari ya kerusuhan yang sering mungkin orang timur pernah buat. Itu yang menjadi menjadi awal dari munculnya stereotip untuk semua orang timur, bahwa orang timur itu pasti brutal. Padahal ya kerusuhan juga terjadi. Maksudnya kita ini kan anak kuliah. Jadi ketika terjadi kerusuhan, kita juga mengamankan diri, kita juga takut. Padahal kita juga orang timur. Kita juga takut sembunyi, takut di sweeping. Karena ya tujuan kita kan datang di sini untuk kuliah. Jadi kalau terjadi hal-hal yang keributan begitu, kita yang lain juga takut juga sebenarnya. Bukan hanya warga lokal saja. Nah, ketika kita sembunyi, pas mungkin sudah masalah agak reda, kita keluar, mungkin warga lokal menilai, wah ini orang-orang timur yang kemarin buat rusuh. Padahal kita juga baru keluar dari persembunyian, karena kita juga takut sebenarnya. Ya, dari saya mungkin sekian. Ya, harapan saya bagi pemerintah dan masyarakat lokal di Yogyakarta, mungkin bagi pemerintah lebih mungkin memberikan wadah kepada mahasiswa yang dari timur, biar mereka bisa mengekspresikan diri mereka masing-masing, mungkin melalui karya seni, entah seni musik, seni tari, atau mungkin lewat pertunjukan budaya, atau mungkin membuat forum diskusi agar bisa bicara dari hati ke hati apa yang perlu dilakukan untuk kenyamanan kita bersama di Jogja. Menurut saya ya itu penting, karena agar kita masyarakat dengan mahasiswa yang dari timur bisa lebih dekat, mungkin lebih mau berteman tidak sungkan, kita mau bermain dengan siapa saja bolehlah, istilahnya begitu. Ya, pesan buat saudara-saudara saya yang dari timur, kalau datang untuk kuliah, ya kuliah baik-baik agar bisa menyenangkan orang tua. Terus datang di Jogja, ya bergaul, jaga sopan santun, tata krama, agar kita dihargai sebagai orang baik lah. Buat kita berperilaku baik, orang pasti menghargai kita. Semuanya tergantung kita. Kalau kita buat tidak baik, pasti orang juga tidak suka. Itu di mana saja kita tinggal.
Jadi pesan buat saudara-saudara, ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hargai sesama manusia. Namun, di balik gelapnya situasi ini, terdapat harapan dan kesempatan untuk rekonsiliasi dan perbaikan. Melalui dialog yang terbuka dan saling pengertian, masyarakat dapat memulihkan kedamaian dan membangun kembali hubungan yang harmonis. Upaya bersama dalam menghargai keberagaman, menghilangkan prasangka, dan melawan diskriminasi akan membawa transformasi positif bagi Jogja dan masyarakatnya. Ya kalau untuk kesan pertama ketemu teman-teman dari timur, pasti kita segan ya Mas. Ya, kita ngelihat dari fisik mereka aja udah pasti beda banget dengan kita. Terus kemudian mungkin ada beberapa stereotip yang menggambarkan mereka tuh pasti keras, terus juga mereka pasti jago berkelahi segala macam. Terus beberapa teman juga punya koneksi ke teman-teman debt collector tuh rata-rata juga orang timur. Dan setelah saya kenal juga akhirnya, ternyata orang-orangnya asik juga, santai, kemudian ya kalau kita sebagai warga lokal baik, mereka juga pasti bakal menghormati dan segan kepada kita juga. Saran saya untuk teman-teman tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu heboh atau gimana kalau misalnya kalian berdampingan dengan orang timur. Justru kita sebagai warga lokal, ya kita coba untuk membuka diri, untuk membuka interaksi. Kemudian dari pengalaman saya pribadi juga, ketika saya udah mulai membuka diri kepada mereka juga, mereka sangat open kepada kita, terus sangat santai. Kadang mereka juga bantuin kita di beberapa hal. Ya untuk teman-teman yang mungkin belum mengenal teman-teman dari timur lebih dalam, ya kalian coba aja untuk membuka omongan dulu, karena kita warga lokal juga harusnya open lah kepada teman-teman yang mungkin baru datang dari daerah asalnya, terutama teman-teman kita dari wilayah timur. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya menghormati satu sama lain, mendorong inklusi, dan membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan bekerja bersama, Jogja akan bangkit kembali menjadi tempat di mana perbedaan diterima dan kesatuan ditegakkan.